Pemirsa, jenazah Arya Daru Pangayunan tiba di Bantul, Yogyakarta dan langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Almarhum merupakan diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di dalam kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, jenazah Arya kemudian dimakamkan di pemakaman umum Suten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar. Kepada keluarga besar almarhum sudah menyampaikan duka cita sejak awal, dan mereka sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta ini. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi terkait hasil penyelidikan dan pemeriksaan. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban yang tidak wajar. Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Dirjen Pelindungan WNI Kemlu Yuda Nugraha menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait penyebab kematian diplomat mudanya. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Saudara Arya Daru Pangayunan adalah seorang diplomat fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri. Selama ini beliau bertugas dalam menangani isu keagamaan. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mengikuti proses yang dilakukan
dilakukan oleh pihak polisi. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Pelapor kasus dugaan penghasutan dan dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah milik Joko Widodo kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Ade Darmawan kembali diperiksa penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tambahan ini merupakan bagian dari penyidikan kepolisian yang terus menggali keterangan pelapor. Ia akan memberikan bukti tambahan kepada penyidik termasuk semua rekaman Roy Suryo dan tim pembela ulama saat mendatangi kediaman Joko Widodo. Dipanggil sama penyidik. Nah, jadi saya nggak tahu apa yang mereka akan bicarakan, tetapi intinya Bang, tolong datang dulu ke Polda, ini habis pemeriksaan siapa? Roy Suryo CS. Sudah nggak ada apa? Udah Bang, datang aja dulu. Nanti kita diskusi di sini dan ada beberapa yang mau ditandatangani mungkin, ya. Terus kemudian ada penyampaian terkait mungkin jadwal gelar perkara atau seperti apa. Ya, Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus ijazah Joko Widodo. Dalam gelar perkara tersebut, Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Egy Sujana meninggalkan ruangan karena tak puas ijazah Jokowi tak kunjung ditunjukkan ke publik. Fakta peristiwa tidak ada ijazah aslinya, maka logika hukum harusnya Jokowi jadi tersangka. Dan segera diadili. Itu kok logika hukum. Inilah pernyataan pengacara senior Egy Sujana usai mengikuti gelar perkara ijazah Presiden Jokowi yang digelar Barreskrim Polri Rabu siang. Egy yang tidak puas dengan gelar perkara khusus ijazah Jokowi ini memilih meninggalkan ruangan atau walk out karena ijazah Jokowi tak kunjung diperlihatkan. Tadi dia bilang saya interupsi nggak dianggap. Dia bilang dia udah waktunya mau sholat, ya kita juga mau sholat, emangnya dia aja yang sholat. Tapi gimana akhir dari gelar perkara ini kan begitu? Nggak ada jawaban. Ya sudah, saya walkout aja. Saya sudah tidak berkenan. Kenapa? Karena dipastikan tidak pernah muncul ijazah aslinya. Baik yang katanya asli menurut Polri, diblejetin tadi oleh Rismon-Rismonnya. Kesalahan karena dirpidum. Identik, beda dengan otentik. Itu ngerti. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Barreskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu, yakni pelapor TPUA dan tim Jokowi yang diwakili kuasa hukum. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Suasana gelar perkara khusus kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Barreskrim Polri sempat memanas. Saat pengacara senior Egy Sujana memilih untuk keluar ruangan atau walk out sebelum acara selesai. Egy mengaku sangat tidak puas karena inti persoalan yakni ijazah asli Jokowi tak kunjung diperlihatkan. Ya, sementara pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo 99% palsu. Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan analisis menggunakan metode error level analysis. Dalam gelar perkara yang digelar di Barreskrim Polri, Roy Suryo telah memaparkan hasil analisisnya terhadap ijazah Jokowi yang diyakini 99% palsu. Pada hasil uji error level analysis atau ELA, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match atau tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang.
Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto di bio atau Domatno Budi Utomo. Kemudian, ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Sedangkan ijazah nomor 1120 Jokowi tidak identik. Kesimpulan dari hasil uji skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada yang asli. Ya, saat mendatangi Bareskrim Polri dalam gelar perkara khusus, Roy Suryo menyatakan pihaknya membawa bukti-bukti baru. Ya, berdasarkan bukti-bukti baru itu, ia mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Hasil pemeriksaan digital forensik oleh Roy Suryo CS menggunakan error level analisis. Terjadi error atau kerusakan pada bagian logo dan pas foto ijazah Jokowi. Sehingga pihaknya menduga sudah terjadi rekayasa atau editing dari ijazah Jokowi. Kemudian menggunakan face comparison atau pembanding wajah. Hasilnya foto Jokowi di ijazah tidak sesuai dengan foto sekarang. Ya, kemudian hasil dari pemeriksaan digital forensik berdasarkan perbandingan wajah. Foto di ijazah Jokowi justru cocok dengan foto Domatno Budi Utomo. Ya, Domatno merupakan saudara sepupu Jokowi yang tidak pernah menempuh pendidikan di UGM. Kemudian, Roy Suryo CS juga membandingkan ijazah Jokowi dengan 3 ijazah lain alumni UGM. Ijazah nomor 1115 milik Fronojiwo. Ijazah nomor 1116 milik almarhum Hari Mulyono dan ijazah 1117 milik Sri Murtiningsih. Namun ketika dibandingkan dengan ijazah milik Jokowi nomor 1120, ketiganya milik Jokowi tidak identik. Ya, dalam skripsi milik Jokowi di halaman pengesahan tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di bulan November 1985. Sementara menurut Roy Suryo, Ahmad Sumitro pada tahun 1985 masih bergelar doktor dan baru dikukuhkan sebagai guru besar pada bulan Maret tahun 1986. Jadi tahun 1985 Pak Ahmad Sumitro belum menjadi profesor. Terakhir yang paling penting menurut Roy Suryo, tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Sehingga kesimpulannya menurut Roy, dari skripsi yang cacat tidak akan ada kelulusan dan tidak mungkin ada ijazah asli. Ya, sementara itu pemirsa, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menyebut Bareskrim sudah mengecek keaslian ijazah Jokowi. Sementara tim Roy Suryo hanya menganalisis bukan berdasarkan ijazah asli. Bilang ini saya udah periksa dan dibilang ini sama. Loh, sama dari mana? Orang jelas barangnya ini analog kok. Jadi inilah yang harus semua orang, publik juga mengetahui dan jangan sampai tersesatkan informasi seperti ini. Tapi yang dibeberkan itu juga fotokopi katanya yang di Bareskrim kemarin, yang seperti yang dilansir oleh Bareskrim itu sendiri. Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Bareskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Dan itu memang harus seperti itu, tidak bisa memeriksa fotokopi. Mana mungkin puslapor bisa memeriksa fotokopi. Jadi kalau seorang ahli bilang saya sudah periksa fotokopi, ya itu sudah pasti tidak bisa digunakan dan tidak apple to apple. Ya, kembali di iNews Prime pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Ya, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan,
Petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Hasil dari jet ski sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kapal laut. Kemudian pada pukul 07.30, tim dari WSC bawah air dipimpin oleh Kadis Lambair melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air. Ya, selain menemukan bangkai kapal, 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan pada Rabu pagi. Setelah sempat dititipkan di RSU Negara Bali, kedua jenazah dipindahkan ke RSU Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dengan menggunakan 2 ambulans, kedua jenazah yang ditemukan tadi pagi di Pantai Pebuahan Desa Banyu Biru, Jemberana, Bali dikirim ke RSUD Belambangan. Proses identifikasi dipusatkan di RSUD Belambangan Banyuwangi. Sedangkan di Jemberana hanya dilakukan pemeriksaan awal. Sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, jenazah diberangkatkan ke Banyuwangi melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sebelumnya, kedua jenazah tersebut ditemukan nelayan mengambang di Pantai Pebuahan sekitar 2 km dari pantai. 2 korban yang kita temukan ini akan kita serahkan kepada Rumah Sakit Belambangan karena semua peratu lengkap ada di sana, dan kita laporkan juga kepada posko utama yang ada di Banyuwangi ini. Hari ini juga? Siap hari ini, semua berkas-berkas sudah disiapkan oleh DPI dan evakuasi 2 ambulan dan dikawal oleh kepolisian ya. Dengan ditemukannya 2 jenazah tersebut, hingga saat ini sudah 42 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan, di mana 30 orang ditemukan selamat, 12 orang meninggal dunia. Dari Jemberana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. KPK masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama yang diduga terjadi pada tahun 2023-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Beberapa waktu lalu, pendakwa Khalid Basalamah datang ke KPK guna memberi keterangan sebagai saksi terkait informasi haji. Keterangan itu digunakan KPK untuk proses penyelidikan. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga. Hingga kini KPK belum memeriksa Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qumas, meski dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama terjadi saat Yakut masih menjabat. Pada 26 Juni, KPK mengumumkan kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Di mana 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi dibagi 2 oleh Kementerian Agama dengan porsi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan hadir dalam sidang pembelaan Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pledoi tersebut, Lembong mengaku tidak terlibat dalam korupsi impor gula. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Sidang beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan setelah dituntut 7 tahun penjara. Dalam pledoi yang dibacakan tim hukum, Lembong disebut tidak mengetahui apa yang dilakukan PT PPI karena hal tersebut merupakan level teknis. Surat Mendak nomor 490 beserta lampirannya adalah produk yang memberikan kerangka acuan dan batasan atas siapa saja yang capable. Adapun penunjukan terhadap 8 PGR dan PT Kebun Tebu Mas ialah pada tindakan level pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh PT PPI. Fakta persidangan membuktikan terdakwa sama sekali tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak pernah memberikan arahan atas apa yang dilakukan oleh PT PPI, meski yang dilakukan oleh PT PPI merujuk pada Surat Mendak 490. Dalam sidang pledoi ini, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut hadir dalam sidang. Anies mendoakan agar majelis hakim bisa memutuskan dengan adil. Jadi kami datang ingin mendengarkan dan kita mendoakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim nantinya akan memutus dengan adil, dengan objektif dan berikan kepastian hukum. Sebelumnya jaksa meyakinkan Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Selain menuntut hukuman 7 tahun penjara, jaksa juga menuntut Lembong membayar denda sebesar 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Ya, terdakwa kasus korupsi impor gula Tom Lembong memberi judul pembelaannya di persimpangan. Ya, menurut Lembong dirinya menyampaikan pembelaan lebih personal dari sisi sudut pandang sebagai pribadi dan lebih ke arah substansi kebijakan. Saya putuskan untuk memberikan judul hanya 2 kata saja, yaitu di persimpangan. Ya. Dan ya, saya berterima kasih sekali tadi tentunya tim hukum saya, tim penasihat hukum saya menyampaikan pledoi mereka, ya, dan sangat lengkap tentunya, sangat teknis terus terang. Tentunya pledoi saya akan lebih personal ya, lebih dari sisi sudut pandang saya sebagai pribadi, sebagai pembuat kebijakan, ya, dan mungkin lebih ke arah substansi kebijakan. Ya. Tadi kan sudah disampaikan dari sisi yuridis, dari sisi teknis hukum, saya ingin melengkapi dengan pandangan dari segi substansi dan juga dari segi apa yang saya alami langsung ya pada saat perkara di 2015-2016. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono membantah praktek prostitusi di IKN. Basuki menyatakan kabar prostitusi di IKN adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali di media sosial. Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara menjadi sorotan publik. Kabar ini muncul setelah pihak Satpol PP Penajam Pasir Utara menerima laporan praktik prostitusi online dari masyarakat. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyebut praktik prostitusi di IKN sudah tak ada. Dan kabar prostitusi adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali di media sosial. Basuki juga menyatakan keberadaan pekerja seks komersial adanya di Kecamatan Sepaku yang berada di sekitar IKN. Saya kira kalau informasi itu adalah apa namanya yang diulang itu apa namanya? Bukan. Jadi itu informasi yang dulu. Jadi recycle. Di-recycle informasinya itu. Itu sekarang sudah sama sekali tidak ada. Bukan sama sekali enggak, tapi sudah enggak ada. Baru baca barusan ya Pak? Iya, tapi itu di-recycle. Dulu ada online segala itu loh Pak. Oh jadi sekarang sudah nggak ada ya Pak? Insya Allah tidak ada Pak. Alhamdulillah kalau sabung ayam nggak ada Pak. Sebelumnya, kabar praktik prostitusi di IKN sempat membuat kaget Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan akan memeriksa kebenaran itu. Bu, sebagai menteri ada himbauan. Waduh, masa ya? Bagus lagi ada laporan seperti itu. Waduh.
dalam online juga gawat bisnis. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek, Apa? Cek langsung gimana? Iya dong, kita kan. Pihak IKN telah berupaya melakukan penertiban penyakit masyarakat untuk mempertahankan citra positif IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Anda kembali menyaksikan iNews Prime pemirsa. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, turap penahan jembatan Kali Pamingkis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambles. Akibatnya jalan menuju 5 desa terputus. Ya Allah! Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Enggak. Astagfirullah. Ya, seperti inilah detik-detik longsornya turap penahan jembatan Kali Cipamingkis, Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini sejumlah warga kecewa karena jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan penghubung dari 3 desa, yaitu Desa Sirnajati, Desa Ridomanah, dan Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusa. Warga terpaksa harus memutar arah untuk dapat melintas ke wilayah Kabupaten Bekasi maupun ke wilayah Kabupaten Karawang. Ya, pemirsa, polisi masih memburu pelempar batu ke gerbong kereta yang menyebabkan 2 penumpang terluka. Polisi berpatroli untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pasca terjadinya insiden kasus pelemparan batu ke arah kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta-Surabaya yang menyebabkan 2 penumpang terluka akibat serpihan kaca, jajaran Polres Klaten, Jawa Tengah langsung bergerak melakukan penyelidikan. Selain itu, polisi juga meningkatkan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi terjadinya aksi pelemparan di daerah Srowot, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Tidak hanya itu, kepolisian dibantu petugas keamanan KAI atau Polsuska juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar jalur kereta api untuk membangun kesadaran bersama terkait keselamatan perjalanan kereta api dan mencegah aksi-aksi yang membahayakan penumpang. Kami akan lakukan penyisiran oleh security dari wilayah Klaten. Penyisiran akan dilakukan dalam radius berapa kilo nanti Pak? Kurang lebih sekitar dari sinyal masuk itu di daerah sini hingga kemungkinan sampai daerah Srowot. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten yang sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar menelusuri pelaku, dan juga kita melakukan patroli sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme, apalagi pelemparan kereta ya, karena ini sangat berbahaya, bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, baik juga petugas yang ada di kereta maupun penumpang. Sebelumnya, pasca kejadian pelemparan batu tersebut, polisi telah melakukan pemeriksaan 2 saksi, termasuk penjaga palang kereta api dan bagian keamanan stasiun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski mendapat tugas khusus, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Namun demikian, Gibran mengaku akan bertanggung jawab atas pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, Gibran akan bertanggung jawab untuk pembangunan di Papua. Meski mendapat tugas untuk mengurus pembangunan Papua, namun bukan berarti Gibran akan menetap di sana. Iya Pak, berarti kalau tahu saya dalam undang-undang itu tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Sebelumnya Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra
menyebut Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua untuk mengurus masalah-masalah di Papua. Saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden. Dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi. Dan sekarang ini akan diberikan penugasan. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, seorang wakil presiden bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Namun, pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap ditugaskan di Papua. Ya, meskipun Papua merupakan wilayah yang belum pernah sekalipun dikunjungi oleh Gibran. Itu sebenarnya bukan hal baru, yaitu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin ya, sudah lama. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun. Karena apapun itu. Ya, sementara itu pengamat politik Ray Rangkuti menilai Gibran ditugaskan Prabowo bisa jadi peluang Gibran untuk menunjukkan kemampuannya sebagai wakil presiden. Sementara jika dikaitkan dengan pemakzulan, Ray Rangkuti menilai sebagai usaha untuk mengulur waktu. Intinya adalah pengkotakan yang dilakukan secara halus oleh Pak Prabowo ini akan dilihat dan mungkin akan disikapi dengan cara yang kelihatan positif ya oleh warga ataupun para pendukung Pak Jokowi ataupun Gibran gitu. Ini menurut saya yang tengah terjadi. Nah, yang kedua kalau berkaitannya dengan pemakzulan, nah ini juga bagian dari upaya untuk mengulur-ulur ya. Saya kira Pak Prabowo masih dalam posisi tidak menolak tapi juga tidak menerima secara terbuka usulan pemakzulan itu, tapi menjadikan usulan itu semacam sandera politik. Tugas khusus Presiden untuk Wapres sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saat Jokowi jadi presiden, ia menugaskan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengentaskan kemiskinan dan ekonomi syariah, penurunan stunting, serta percepatan daerah tertinggal dan Papua. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY menugaskan Yusuf Kala melakukan penanganan tsunami Aceh dan negosiasi damai GAM. Selain itu, SBY juga menugaskan Wapres Budiono menjaga stabilitas ekonomi makro. Sementara di era Presiden Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie ditugaskan di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan industri strategis. Ya, masih di iNews Prime, pemirsa, kelompok bersenjata pro-Palestina Houthi merilis video detik-detik penenggelaman kapal kargo berbendera Liberia Magic Seas di Laut Merah. Yang sebelum menenggelamkan kapal Magic Seas, kelompok Houthi menyerang kapal tersebut dengan tembakan roket dan kapal kendali jarak jauh bermuatan bahan peledak. Pihak Houthi menyatakan operator kapal asal Yunani tersebut melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina. Kapal sudah diperingatkan namun tidak mematuhi. Pihak Houthi pun melakukan serangan dengan menggunakan drone dan rudal angkatan laut hingga kapal rusak. Militer Yaman menyatakan pihaknya mengizinkan awak kapal dievakuasi begitu kapal mulai tenggelam. Kelompok Houthi menyatakan akan menyerang pelayaran yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah hingga Israel mengakhiri genosida di Gaza. Ya, kita
Kita ke informasi sepak bola tanah air. Pemirsa, Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu persiapan yang dilakukan dengan menggelar rapat tim kepelatihan yang digelar PT Kluivert dan tim kepelatihan di Belanda. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Armusari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu persiapan yang dilakukan dengan menggelar rapat tim kepelatihan yang digelar Patrick Kluivert serta staf di Belanda. Melalui unggahan media sosial pribadinya, Kluivert mengetik kerjasama tim demi mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Pertemuan ini digelar untuk membahas strategi serta menganalisa kekuatan tim lawan pada putaran keempat nanti. Namun sebelum menyambut putaran keempat, Indonesia akan menggelar 2 laga uji coba di Surabaya melawan Kuwait dan Lebanon menyesuaikan kondisi dengan putaran keempat yang mayoritas diisi negara-negara Timur Tengah. Memang belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi tim asuhan Patrick Kluivert ini pada Oktober nanti, mengingat undian putaran keempat baru akan berlangsung pada 17 Juli.